gue deg-degan Mas, jujur deg-degannya kayak ada ngeliatin gue nih. Mungkin gue berpikir awalnya sugesti gue, tapi ya gue sholawat, wah ini kok kayak makin dekat, kayak kenceng banget deg-degan. Terus gue berhenti, gue pakai tas, gue jikilan. Nah, jadi si sosok ini gue bawa jimat, di situ gue bawa jimat, batu akik segala macam lah, batu akik dah itu ya intinya. Dan di situ Mas Eno udah ngerasa nih kayaknya ada ngincer ini, dia ngincer sesuatu. Ternyata yang diincer itu gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam Lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah SWT. Oke teman-teman, kita udah lama nih nggak ketemu, dan kebetulan pada kesempatan kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih. Dan sebenarnya udah lama kita mau janjian Mas ya. Iya. Dan alhamdulillahnya dapat rezeki dan dapat kesempatan pada malam ini gitu loh. Apa kabar Mas Arfan? Baik Mas Jambe. Nah Mas Arfan ini udah lama banget sebenarnya udah janjian seperti gue bilang tadi. Cuman memang kesempatannya baru malam ini ya Mas ya? Iya, betul. Waktunya bentrok terus. Waktunya bentrok mulu ya? Mas Arfan yang bisa, guanya nggak bisa, guanya bisa, Mas Arfan nggak bisa gitu Mas ya? Nah, Mas Arfan ini punya cerita tentang mistis nih teman-teman. Nah, Mas Arfan kalau boleh tahu tentang apa nih Mas? Sedikit aja. Oke, ini ceritanya gue waktu pendakian ke Gunung Salak. Oke, sip. Stop sampai situ aja ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi Mas Arfan ini akan menceritakan tentang pendakian di Gunung Salak. Ada apa sih sebenarnya tentang pendakiannya Mas Arfan ini? Langsung aja kita dengerin cerita dari Mas Arfan. Anak putu tempestana marang wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha sebab uripmu sedih ketemukan kuasa sebab ono sing duwe cilaka manusiaku bakal sedo. Kita langsung dengerin cerita Mas Arfan. Tapi sebelum kalian dengar cerita Mas Arfan, jangan lupa nih buat teman-teman selalu dukung buat ngobrol.com, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya yang kalian punya. Dan langsung aja nih kita dengerin cerita di Mas Arfan. Gimana tuh Mas ceritanya? Oke Mas, jadi ke awal mula cerita ini dimulai dari si Ridwan. Ridwan pertama-tama dia ngabarin ke Mas Ena tuh. Ridwan WA tuh ke Mas Ena. Tahun berapa tuh Mas? Kalau boleh tahu. Kurang lebihnya di tahun 2022 tahun yang lalu ya kira-kira. Sebelum Covid lah gitu. Terus Mas? Ceritanya ini mulai dari Ridwan yang WA langsung ke Mas Ena, dia pengen daki. Nah kebetulan tuh pas banget Ridwan pengen daki. Nah karena berhubung berdua akhirnya Mas Ena ngabarin gua. Alasannya Mas Ena ngabarin gua itu karena dia mengingat, oh iya waktu itu Arfan ngomong, Mas kalau mau naik ajak ke Arfan ya gitu. Siap. Itu gue di tempat kerja gue tiba-tiba dapat WA, Pan lu lagi di mana? Lagi di kerjaan, kenapa Mas? Besok naik kok dadakan? Lu mau nggak? Gue mau naik nih ke Gunung Salak. Oke deh, gue bilang. Nah terus nggak lama kemudian itu malam tuh ngabarinnya, gue bilang yaudah oke, nanti Arfan persiapin dulu. Itu kalau Arfan nggak tiduran ya, nggak ketiduran ya Mas. Udah nginep aja langsung. Ya udah, mau nggak mau gue dari kantor jam 9 pulang ke rumah, itu pulang beres-beres segala macam ya, bawa seadanya itu Mas. Seadanya gue mikir, waduh gue mau minjem tenda ke siapa, cuman udahlah
padanya aja. Gue mikir gue pakai tas body pack. Nah itu masukin, terus gue lanjut ke tempatnya Mas Ena. Nyampe lah di tempatnya Mas Ena di pukul jam 11 malam. Nah pada saat itu Mas Ena lagi ngetik, waktu itu kan lagi nulis di komputer. Gak lama kemudian gue tidur, ya karena gue posisi capek kan, gue mengingat besok mau berangkat. Ya udah gue tidur di situ, nginep di tempat Mas Ena. Dari jam 11 gue tidur, gue udah nyalain alarm tuh. Nyalain alarmnya itu jam 5.30, jam 5 kalau nggak, jam 5.30. Nah ternyata betul Mas Ena katanya udah bangunin gue 4 kali, kagak bangun gue. Pulesan ya Mas ya? Iya, mungkin saking capeknya dan bangun-bangun, udah jam berapa nih? Ayo Pan, jadi nggak? Gitu. Jadi Mas, itu nggak pakai mandi, gue cuci muka, Mas Ena juga langsung siap-siap. Nah nggak lama kemudian udah, Mas Ena pamit sama istrinya, gue langsung berangkat sama Mas Ena berdua. Gue bilang, Mas lu nggak bawa apa-apa? Udah tenang aja, gampang itu mah. Dia kalau kemarin gue lihat tuh cuman bawa plastik doang, model plastik doang. Kalau gue ya selama pendakian biasanya persiapan tuh udah mateng biasanya. Tenda bla 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 ya. Karena gue bisa dibilang pendakian baru lah gitu. Nah terus kita mau naik kereta tuh dari stasiun UP. Pada saat kita mau ke tempat kereta, ternyata kereta yang kita mau berangkat itu udah jalan duluan. Seketika itu gue mampir dulu ke ATM gitu. Mas maaf, Arfan belum ngambil uang cash. Ya udah ambil dulu ATM ambil, langsung itu buru-buru masuk ke stasiun. Nah nggak lama kemudian kita nunggu kurang lebih 20-25 menit kurang lebih. Nah si Ridwan udah ngabarin di situ, udah di mana? Nah Mas Ena ngomong, ini udah di kereta, padahal mah belum. Gitu ya, cuman jadi, kan berarti dari Jakarta berdua aja tuh? Iya betul. Nah awal mulanya si Ridwan ini kan mau nungguin di stasiun Bogor awal mulanya. Terus kata Mas Ena, ya udah oke, nunggu aja di situ stasiun Bogor, kalau nggak nunggu di Cunang, kan kita ketemu di Cunang tuh. Padahal Ridwan nggak tahu Cunang mana gitu. Cuman ya udahlah, setelah kita nunggu kereta, nggak lama kemudian kereta datang, kita naik. Di situ memang posisi lagi sepi kebetulan. Nah gue tidur, Mas Ena juga tidur karena kita sama-sama masih ngantuk tuh. Kurang lebih setengah jam sampai stasiun Bogor, turun. Nah si Ridwan ngabarin lagi, udah di mana? Nah ini udah lagi turun lagi ke kereta gitu. Ini mau naik mobil, naik angkot maksudnya. Padahal mah kita masih jalan kaki tuh. Nah dari stasiun Bogor itu menuju ke Ramayana atau BTN. Nah kan itu ada angkot-angkot. Sebelum kita masuk situ, Mas Ena lapar. Nah awalnya sih, Mas udah lapar nggak? Lapar. Yaudah makan dulu yuk gitu. Yaudah Pan makan dulu, makan tuh situ. Gue baru tahu itu nyobain soto Bogor, itu enak banget di dekat situ. Ternyata dekat stasiun lah ya? Iya, ternyata itu gue tanya-tanya, kok sering datang sini sih Mas? Ya ini makanan favorit Mas Ena. Oh sini, gue baru tahu. Memang bener sih enak. Nah si Ridwan itu udah nepon-nepon tapi aduh Ridwan nepon ya mungkin karena nunggu kan. Nah si Ridwan karena disuruh ke Cunang duluan, dia udah nunggu di situ di jam 7 itu, di jam 7 Ridwan nunggu di Cunang ngopi sambil ngopi dia. Nah kitanya masih makan sarapan. Nah yaudah kita lanjut ke mana, Ramayana. Kita lanjut ke Ramayana, itu namanya gue baru pertama kali sama Mas Ena, belum tahu jalan dan segala macam. Gue nunggu angkot warna hijau untuk jurusan ke Cunang gitu. Masuk dah tuh angkot. Nah si Ridwan ngebel lagi, udah di mana? Ini udah di jalan. Udah di jalan dalam artian udah diangkot tapi udah di jalan gitu. Padahal masih di situ. Gedeknya, keselnya di gua, ternyata angkotnya nggak jalan-jalan, ngetem. Itu kurang lebih angkot Bogor lah ya? Iya, itu kurang lebih ya Mas, bisa dibilang hampir 1 jam. Ngetem tuh? Iya. Saya udah gak mau, Mas Ena udah mau pasang muka jelek, udah kesel banget. Iya. Terus udah nunggu, alhamdulillah jalan juga tuh, ternyata gue baru tahu dari BTN atau yang dulunya namanya Ramayana ya, itu sampai ke Curug Nangka itu ternyata jauh juga ya. Iya jauh. Gue baru tahu Mas, bener baru tahu. Namanya orang belum pernah kesana kan, setelah gue
Nyampe di Cunang, Curug Nangka, situ gue ketemu Ridwan. Jam berapa tuh Mas sampai ketemu tuh? Kurang lebihnya jam 8 jam 9 kurang Oh, lebihnya. jam 9. Ya kan jam 8 jam 9. Nah, kita belilah perbekalan dulu tuh kayak rokok, segala macam, kopi segala macam. Kita beli roti. Udah tuh di situ. Nah, itu kan Ridwan bawa motor. Ya kita bertiga bawa motor sampai masuk dalam. Sampai masuk yang tulisan apa tuh namanya? Selamat datang gitu. Nah, pas kita masuk ke selamat datang itu ditanya mau kemana, mau masuk gitu, mau ketemu warungnya Mang siapa itu gue lupa tuh, dikasih tahu kayak, terus bayar karena Ridwan kebetulan orang Sunda akhirnya dimurahin. Tadinya tuh mahal Mas, mahal tadi. Kalau mungkin dia ngeliat logat kita kali ya, kalau orang Sunda ngeliat logat kita, oh orang Jakarta nih gitu. Untungnya si Ridwan bisa bahasa Sunda, jadi agak dimurahin. Masuklah kita, kita mampir di warung, itu warung tersebut kenal sama Mas Ena, dan Mas Ena sering nongkrong di situ dulunya. Ya udah, nggak lama kemudian kita prepare ganti baju segala macam. Mas Ena kaget di situ, lah lu Pan, kok pakai celana pendek? Iya Mas, emang gimana? Oh yaudah nggak apa-apa. Gue di situ nggak sadar ternyata tuh jalurnya begitu. Ya. Gue salahnya gue, kenapa gue nggak searching dulu Gunung Salak tuh jalurnya kayak gimana? Gue nggak baru pertama kali Mas. Iya, baru pertama kali gitu. Ya gue pakai celana pendek, pede dong gue, pakai sepatu celana pendek. Udah Mas, udah siap nih, saking semangat ya. Udah tuh motor taruh di situ, kita naik jembatan, kan ada jembatan, kita bablas terus lewatin pohon apa kemarin tuh. Hutan bambu, ya lewatin hutan bambu dari situ. Itu awal mulanya tuh Ridwan yang di depan, gue yang di tengah, Mas Ena yang paling belakang. Nah posisinya itu Ridwan yang di depan bawa tas, gue nggak bawa tas. Itu bawa tas cuma satu. Naiklah kita dari pos 1, dari bawah ke pos 1 itu cepet, kurang lebihnya ya Mas ya 10 menit dari pos 1. Iya, di situ. Nah terus ya udah, nggak lama kemudian kita kan masih semangat, kita naik terus ke pos 2. Pos 2 itu kalau nggak salah pipa bocor ya. Nah dari pos 2 itu Mas Ena udah terheran-heran, kok ini cepat. Dan yang kita jalan itu, maksudnya kita dari pos 1 ke pos 2 yang kita berasa itu kok Mas Ena kan awalnya kan 2 bulan sebelumnya dia naik, ini perasaan lama sama temennya lah gitu. Tapi kok pas sama gua sama Ridwan kok cepet. Di situ Mas Ena udah merasa terheran-heran. Tapi Mas Ena masih udahlah, mungkin semangat anak muda gitu. Nah dari pos 2 ke pos 3 gue istirahat dulu tuh. Dari pos 3 itu gue istirahat, itu gue lewatin kayak lembah-lembah gitu dan itu licin. Gue hampir kepleset terus itu, jadi sepatu gue sama jalanan itu kepleset terus. Iya pleset ya, karena gue salah pakai sepatu di situ. Gue pikir jalannya itu udah ada jalur Mas, ternyata jalurnya beda. Kaget, dan itu bisa dikatakan Gunung Salak tanamannya rapat banget itu. Gue kira mah udah kebuka kayak kita naik ke Gunung Gede dan segala macem. Dari pos 3 itu kabut udah mulai turun, cuman belum hujan ya gitu, cuman udah mulai turun. Ya kita terus aja lanjut dari pos 3 ke pos 4. Itu pun juga cepet, kurang lebih 15-20 menit kurang lebih. Nah normalnya kata Mas Ena, normalnya itu lama seharusnya. Nah Mas Ena di situ udah ada kecurigaan. Nah tapi kita kan mikirnya gue pengen naik, pengen senang-senang, udah positive thinking. Iya positive thinking, nggak ada mikir-mikir kayak gitu. Udah dari pos 3 ke 4 itu masih cepat. Nah ini dari pos 5 mau ke puncak itu lama Mas, lama. Kok bisa? Mas Ena sih ngomong begini, ngomongnya lu berasa nggak sih pada kok kita dari pos 1 sampai pos 4 cepet, tapi kalau dari pos 5 sampai ke atas kok lama ya? Kalau gue yang ngerasa ya biasa-biasa aja sih, biasa-biasa aja. Nah karena gue ngerasa ya memang gue pertama kali, jadi belum ngalamin perbedaan lah. Betul gitu. Tapi ini temponya dari Mas Ena ngomong kok lama gitu.
Itu Mas Ena udah ngerasa di situ. Nah terus nggak lama kemudian gue tetap nikmatin alam sampai gue nemuin di pos berapa gue lupa. Itu ada satu jalur yang kanan kiri itu jurang. Itu tempat foto-foto. Nah itu pas lagi hujan, tiba-tiba hujan. Itu pas udah mendekati puncak itu tiba-tiba hujan. Yang gue belum pernah alamin di situ gue alaminya yang pertama hujan deras di hujan deras tapi nggak banyak ya, baru hujan rintik-rintik gitu ya. Itu kanan kiri jegar. Mas Ena teriak, matiin semua handphone, mode silent, mode pesawat itu matiin. Gue nggak mau nanti terjadi apa-apa di atas. Itu udah tuh nurut semua, siap mas. Ridwan masih mimpin dan itu gue juga udah kecapean. Dan akhirnya Mas Ena yang bawa tasnya, gue di depan, si Ridwan tengah, ya jadi putar posisi ya. Gue sama Ridwan tuh selalu tuker-tukeran. Nah di situ sempet kalau nggak salah ya pas mau udah mendekati puncak, sempet gue ngeluh, jujur ngeluhnya ini bener-bener berat. Jadi sekali nanjak bener, sekalinya jalan ini landai tapi sedikit. Dan itu gue sempet udah gue pulang, tapi gue mikir lagi, gue yang mau kesini tapi kok gue udah menyerah gitu mas. Udah gue lanjut sama Ridwan sampailah kita ke pada saat titik puncak. Pada saat kita titik puncak, Ridwan sujud syukur, gue ketawa. Dan di situ nggak lama kemudian sempat kita mau foto-foto, akhirnya nggak jadi karena hujan langsung sederes-deresnya. Sampai puncak tuh. Iya, hujan langsung sederes-deresnya. Nah itu udah nggak mikir panjang, itu langsung buka flashsheet. Nah pada saat kita buka flashsheet, tadinya niatnya kita mau lama di situ niatnya. Cuman Mas Ena udah ngelihat dari titik awal kita masuk itu kayak ada sosok yang ngelangkak, sosok hitam tapi yang ngelangkak. Tapi Mas Ena nggak mau ngomong pada saat itu karena mungkin takutnya takutnya kita jadi down. Iya. Apalagi gue sama Ridwan itu pada saat itu pertama kalinya naik Gunung Salak via Curug Nangka itu. Iya, via Curug Nangka. Dan sebelumnya itu Mas Ena udah ngerasa di pos yang 4 menjelang puncak. Iya. Gitu udah ngerasanya karena langkahnya kita tuh lama, padahal di pos 1 sampai dari bawah ke pos 3 itu cepet. Nah menjelang dari 4 ke atas itu kok lama, ini ada apa itu, apakah kita putar-putar atau gimana. Nah nggak lama kemudian dia jalan, kata Mas Ena dia melangkah jalannya, terus nggak lama kemudian dia ngilang. Nah kita kan buka flashsheet, kita di dalam flashsheet hujan deras, kita makan seadanya tuh. Nah terus salahnya gua saking buru-burunya gua bawa kompor tapi nggak bawa nesting. Tadinya gua mau ngopi di situ, nggak jadi ngopi karena nggak bawa nesting. Ya udah kita makan seadanya. Habis makan Mas Ena ngerasa di samping kita tuh ada yang ngawasin. Jam berapa tuh mas? Itu siang mas, jam kurang lebih ya, perkiraan jam 11-12. Tapi karena posisi hujan jadi kelihatan gelap. Iya, gelap banget gitu. Dan itu yang anehnya hujan deras, bener-bener deras banget. Gitu, nggak lama kemudian Mas Ena ngomong, udah cepet-cepet yuk gitu. Gue nggak mau sampai malam. Mas Ena ngomong gitu. Ya udah, hujan berhenti, bener terkabul nih. Kita kan berharapnya hujan berhenti, terkabul. Berhenti sebentar tapi masih agak-agak rintik-rintik, cuman udahlah bodo amat. Setelah hujan agak sedikit reda, kita mau foto-foto. Pada saat kita mau foto-foto, tongsisnya hilang. Salahnya gua main lempar. Kita nyari tongsis dulu tuh mas. Kita nyari tongsis kemana-mana. Untungnya pas ketemu udah jepret. Soalnya geledek masih ada. Kanan kiri tuh geledek mas. Sedangkan posisi lo di puncak. Iya betul gitu. Kita mau ngecamp juga persiapannya belum ada. Terus juga
keterbatasan sama logistiknya karena gue cuma bawa kompor tapi nggak bawa nesting. Ada kopi ya, tapi kagak bisa masak kan. Iya, karena nggak ada nestingnya. Iya betul. Ya udah, nggak lama kemudian Mas Ena lagi beres-beres tuh. Nah Ridwan udah duluan, gue udah duluan. Pas Mas Ena udah beres-beres lah, udah ngilang aja nih bocah. Oh. Gitu. Nah Kepencar tuh Mas. iya di situ kalau bilang kepencar sih enggak, cuman kita agak cepet jalannya. Oh, iya. Nah terus Mas Ena udah teriak tuh, Wan rapat gitu. Mas Ena udah khawatir, wah gue takut terjadi sesuatu. Iya. Gitu. Dan ternyata pada saat gue udah melangkah, gue udah ketinggalan sama Ridwan. Jadi Ridwan paling depan, gue tengah, Mas Ena belakang. Ridwan, Mas Ena berusaha ngejar gue, tapi nggak dapat. Begitu juga gue ngejar Ridwan, nggak dapat juga. Pada saat itu hujan sih udah agak mendingan, cuman masih kabut. Gue pada saat gue turun, jalanan licin, terus udah nggak kelihatan apa-apa, gue nggak ngeliat apa-apa. Gue deg-degan, Nas. Jujur deg-degannya kayak ada yang ngeliatin gue nih. Mungkin gue berpikir awalnya sugesti gue, tapi ya gue sholawat. Wah ini kok kayak makin dekat, kayak kenceng banget deg-degan. Terus gue berhenti, gue jikilan. Nah, gue nungguin Mas Ena. Wan, gue teriak-teriak, Wan. Bodo amat dah, gue tungguin Mas Ena. Nggak ada sautan tuh. Nggak ada. Ridwan. Nah, ya kan gue mikirnya udah masuk ke dimensi lain. Posisi masa kabut. Gitu. Gue udah masuk ke dimensi, gue jikilan, gue udah panik setengah mati gue itu. Nah, alhamdulillah Mas Ena ini ngejar dapet deh gue. Kenapa lo? Ada yang merhatiin Mas. Udah jalan gitu. Untung gue deket sama Mas Ena, terus untungnya Ridwan juga berhenti. Posisinya Ridwan berhenti. Standby nunggu di depan. Iya. Dan nggak lama kemudian tuker posisi, gue di depan. Gue di depan, si Mas Ena tetap di belakang nge-backup, Ridwan di tengah. Dan kita beriringan. Nah Ridwan, Mas Ena ngomong, rapat, cepet tapi rapat, jangan sampai kita keburu malam di sini. Nah pas saat di pos kurang lebihnya ya pos 5, ini kejadian di ganjalnya sih di pos 5 sih Mas. Pas di pos 5 itu kita kayak diputer-puterin, emang lama banget kok. Kita naiknya cepat, turunnya lama, kayak ada takbir yang menghalangi. Gitu. Nah kita sih cuek ya gitu. Udah niat gue turun, gue nggak mau apa-apa gitu. Udah gue turun, gue karena gue di depan, gue yang bimbing. Ada apapun itu, misalnya kayak ada akar atau apa licin, bodoh banget, gue terjang terus. Karena gue saking fokusnya di bawah, ngeliat ke bawah, pada saat itu tiba-tiba ada yang lewat, tas, langsung. Jadi gue nih kayak orang lari, tapi sambil milih injekan, tiba-tiba ada yang lewat, gue kaget, gue begini, gue tarik ke belakang gue Ridwan, gue kaget, astagfirullahaladzim, kenapa Pan? Ada yang lewat? Masa? Iya, langsung sholawat. Itu Mas Ena ketinggalan lagi. Itu, terus Mas Ena ngomong, ada Pan? Ada yang lewat Mas? Mas Ena dalam hati, tuh kan benar apa yang gue bilang. Itu tadi ngeliat hitam tinggi. Yang gue lihat ya, ini yang gue lihat pada saat itu. Walaupun seketika cepat, tapi gue ngeliat seketika dia sosoknya tinggi besar, hitam, matanya merah, melotot gitu, cepet. Nah pada saat itu gue lewat nih kan, dia dari sini, dia jadi dari atas, masuk gini, jadi kayak motong gitu. Mau benar-benar menghalangi lah kayak. Iya gitu. Seakan-akan tuh kayak gue mau kemana gitu. Kayak gitu kan, kita nggak niat macam-macam apa. Ya udah gue sholawat terus. Tapi dia kayak mengincar sesuatu gitu di antara bertiga ini gitu. Dan pada saat itu nggak ada pendaki yang lewat. Syukur-syukur ada pendaki. Gue berharapnya ada pendaki yang naik. Ini nggak ada. Itu ya gue sholawat terus, udah keringat dingin, gue udah wan tuker gue nggak kuat gue tuker. Akhirnya gue Ridwan di depan, gue di tengah, Mas Ena di belakang, tuker posisi.
terus kita jalan sampai pos 3 lewatin hutan lonjek dan segala macam. Nah itu di pos 3 itu kan Mas Sena ngasih tanda belokannya. Itu pun kayak disasarin ya, kayak diputer-puter gitu. Dibilang kesasar bukan kesasar, tapi kayak diputer-puterin karena kita mencari jalan keluarnya itu, Mas. Itu udah sore. Jam 4 itu kalau nggak salah, jam 4 itu, tapi udah gelap banget. Nah jam 4 udah gelap, gue terus turun. Posisi kita emang sama-sama capek, tapi nggak down, gitu, nggak down. Kita tetap terus nyari jalan keluar di posisi itu. Mana udah nggak bawa senter, udah gelap. Iya gelap, aduh, tempatnya maaf, ya gitu ketutup segala macam, gitu. Dan itu pun masih mengikuti, masih mengawasi ya. Iya masih mengawasi terus, seakan-akan kamu mana, seakan-akan pusing, seakan-akan kayak gitu. Nah nggak lama kemudian ya udah kita selawat terus sampai kita nemu pohon apa, gue lupa tuh namanya, pohon bambu atau apa, yang pohon beringin besar, pohon beringin besar lah itu. Sampai situ ketawa ngikak-ngikik baru bisa santai. Iya bro, iya ketawa. Cuman yang ketawa bukan kita, itu CCTV. santai cuman CCTV. Jadi jadi setiap yang kita rasain sih emang dari atas. Yang paling bahaya dari atas, yang paling kuat dari atas. Dari pas sudah mendekati tengah pos 3 itu pos 3 pos 3 itu ya CCTV itu, sisi kunti. Iya paham. Iya gitu. Yang ketawa itu. Tapi masih mending. Gue lebih baik ketemu yang kayak gitu daripada yang di atas. Itu soalnya lebih kuat, Mas. Iya. Udah kita cuek ya, misi kita cuek, kita jalanin terus. Akhirnya kita sih ketemu jalan, dan itu malam. Nah itu ada kejadian lucu, itu bukan lucu sih. Mas Sena kan sebelumnya kan pernah naik ke habis Gunung Rinjani, dia habis naik ke Gunung Rinjani, kakinya agak seleo. Jatuh lah dia ke itu, hampir aja lewat Mas Sena. Kenapa? Dia jatuh karena kakinya itu terlilit, karena sebelumnya dia naik memang udah sakit, tarik lagi. Iya di situ, karena dia mungkin paling belakang, jadi dia nge-backup kita. Iya. Ya gitu, pertama tenaganya difosil, tenaga fisik dan batinnya difosil. Nah kedua, terjadi sesuatu, Mas Sena duplak. Oh gue posisi gue di depan, Ridwan balik. Wah kenapa tuh suhu? Ya gue lari. Kenapa Mas? Oh, ternyata itu samping jurang loh, Mas. Kayak ada gitu loh, kayak ada lari gitu, lari Mas Sena. Akhirnya sakit tuh Mas Sena, akhirnya diperban, pakai kita bantu, udah kita gotong aja. Posisi capek, kita nggak mau lah namanya kita ninggalin tim gitu. Gue kalau untuk egois bisa sebenarnya, tapi kan gue nggak mau seperti itu. Betul. Gue mikir, oh ya kita naik bareng-bareng, masih turun bareng-bareng. Nah ini ujiannya nih, udah kita cari kayu, perban kakinya Mas Sena, baru kita jalan pelan-pelan, udah pelan-pelan ya. Nggak apa-apa deh, malam-malam. Yang penting dapat. Udah tuh, terus kita jalan terus. Nah alhamdulillah, sampai lah kita ke bawah. Sampai ke warung lagi. Iya warung lagi. Jam berapa tuh Mas sampai warung? Kurang lebihnya ya. Iya. Jam 8 lewat. Bayangin dari jam 6 kita nyari jalan keluar yang tadinya sudah ditandain. Akhirnya kita diputar-putarin. Kita lamanya pada saat turun, Mas. Padahal kita naiknya cepet. Itu. Nah, di situ udah kita istirahat. Kita udah refreshing nih, makan segala macam udah. Jangan mikir ke situ dulu, udah tenangin diri dulu. Istirahat dulu. Iya, istirahat. Udah tuh, keadaan Mas Sena juga nggak memungkinkan juga kan. Gua sampai berpikir, udah gua nginep sini aja, cuman nggak mungkin gue nginep sini kan. Malam-malam itu
udah digonggong anjing, di bawah digonggong anjing, kayak kita kayak ada ketempelan sesuatu tuh dari situ. Bodo amat dah. Itu masih ceritanya. Iya. Jadi gitu teman-teman, cerita dari Mas Arfan tentang pendakiannya ke Gunung Salak via Curug Nangka ya, Iya, tahun Salak 2020. Iya. Nah, ada yang gue tanya-tanya nih Mas. Iya boleh. Nah sebenarnya kalau misalkan langsung aja nih, ketika lu udah ngumpul bertiga nih, ada cerita apa sih sebenarnya kalau dari penjelasan Arya Sena sendiri? Jadi dulu itu, nih kejadian dulu gua. Iya. Dulu itu gua, salahnya di gua adalah gua terlalu percaya sama jimat. Iya. Terlalu percaya dengan hal-hal jimat. Jimat itu gua meyakini, wah jimat ini ampuh segala macam. Nah, jadi si sosok ini, gua bawa jimat, di situ gua bawa jimat, batu akik segala macam lah, batu akik dah itu ya intinya. Dan di situ Mas Eno udah ngerasa nih kayaknya ada ngincer ini, dia ngincer sesuatu. Ternyata yang diincer itu gua. Karena penghuni sana nggak suka kayak ada yang nantang, seakan-akan seperti itu. Kamu niat kita baik, tapi kan kita nggak tahu di dalam ini kita ternyata kita bawa jimat itu. Karena waktu itu pada saat itu gue belum sadar lah. Gue masih kayak masih jiwa muda lah kasarannya Mas ya. Wah, kalau dulu mau kawin iya, betul, kayak dukun. Iya, paham. Gitu. Dulu gue seperti itu dulu gitu. Jadi intinya ternyata di situ. ada jawaban di situ. Iya. Nah itu Kang Arya cerita waktu udah di warung tuh berarti. Iya. Pas udah nyampe rumah. Oh, udah sampai rumah baru cerita tuh. Iya, seperti itu. Ini ternyata dianalisa kan, ini pasti ada sesuatu nih. Ada yang bawa sesuatu ini kata Mas Ena. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Mas, waktu lu diputer-puter itu kan lama ya, hampir 2 jaman ya? Iya, kurang lebih. Nah, itu ada penjelasan nggak dari Kang Arya sendiri? Putar-putarin, cuman dia menjelaskan. Kan berarti kan, sorry gue potong Mas, di saat diputer-puter itu kan berbarengan dengan suara cicik ikan itu kan? Iya, betul. Ada penjelasan nggak dari Kang Arya sendiri? Penjelasan cuman kita tuh seperti putar-putarin karena ada tabir yang menutupi jalannya langkah kita. Jadi langkah kita sebenarnya enteng tapi sekarang kayak berat untuk melangkah. Iya. Kayak gitu. Penjelasannya hanya itu guys. Dan bisa ini nggak sih Mas? Bisa ditarik kesimpulan nggak sih perjalanan lo yang dari awal sampai pos 4 sebelum pos 5 itu ada erat kaitannya dengan jimat itu? Iya. Iya. Dan Kang Arya di situ sampai bertanya-tanya, kok cepet banget tumben gitu sampeannya. Iya betul. Padahal gue selama ini naik ke Gunung Salak tuh normal lama. Karena kan kita tahu sendiri Gunung Salak itu benar-benar gunung yang ekstrim. Iya. Sekali naik banget, ya kan? Kayak gitu. Tapi ini kok cepet. Nah mungkin, tapi kita masih pikir positifnya. Oh mungkin jiwa muda seperti itu. Nah ini sedikit sharing nih Mas. Sebenarnya di ngobrol.com pun sempat ada nih cerita tentang Gunung Salak via Curug Nangka ini. Oke. Dan itu ada hubungannya dengan Kang Arya juga. Jadi Kang Arya waktu itu sempat bikin penerbitan buku lah di daerah Curug Nangka waktu itu. Nah ada Bang Lukas, kalau kenal, dan Damar. Itu waktu itu penerbitan buku itu kan memang banyak banget tuh orang. Dan paginya mereka itu coba naik nih berdua ke Curug Nangka. Cuman sampai pos 3 itu blank. Berarti sama. Jadi sampai pos 3 itu mereka kayak diputer-puter juga Mas. Dan tanda yang mereka buat hilang. Sama berarti. Ini merinding gue. Iya. Ini gue merinding gue. Iya, udah. Itu cuman memang mereka nggak melihat penampakan sama sekali. Bedanya. Cuman mereka menemukan 2 pendaki atau 3 ya, lupa, 3 pendaki atau 2 pendaki. Kalau Mas ingat jalurnya, mungkin ini menurut cerita dari Bang Lukas ya. Itu ada 2 pohon besar. Cuman ada tanda tengkoraknya gitu katanya. Gua nggak melihatin itu. Nah, itu memang jalur itu jalur
yang nggak boleh dilaluin orang. Oh. Dan dia menemukan pendaki itu masuk ke situ dan tiba-tiba hilang. Dan mereka akhirnya dari situ muter-muter, akhirnya mereka sampai di Selamat Datang Curug Nangka lagi, Mas. Jadi mereka muter tuh. Iya, oh iya. Muter dan mereka cerita ke penjaga. Ya, penjaga lah ya. Iya, pencen. Nah, penjaganya bilang, Mas tadi nemuin pohon 2 ini nggak gitu? Nemuin Pak gitu. Untung Mas nggak masuk situ. Kalau Mas masuk situ, Mas udah masuk dimensi lain, Mas nggak akan bisa balik lagi. Jadi memang ada dimensi lain ternyata di Curug Nangka itu. Jadi gitu Mas. Ini hanya sharing ya. Iya, Ini kita sama-sama nggak tahu sebelumnya ya. Iya, betul. Jadi Bang Lukas sempat cerita seperti ini dan hampir sama nih ceritanya. Cuman bedanya ya ada beberapa versi yang beda nih dari ceritanya. Cuman memang secara keseluruhan hampir sama. Paling gitu Mas. Nah, dari cerita Mas Arfan sendiri kan memang banyak banget nih hikmah yang bisa kita ambil. Iya, betul. Dari segi pendakiannya, dari segi kearifannya di sana gitu kan. Kira-kira apa yang bisa dibagi sama teman-teman Mas dari Mas Arfan sendiri? Oke. Untuk menurut gue sendiri, yang pertama kerjasama tim itu perlu. Karena mau bagaimanapun kita naik bareng, turun pun harus bareng. Harus itu. Kayak tadi yang gue ceritain, pada saat Mas Ena itu nge-backup kita, karena gangguan-gangguan itu, akhirnya Mas Ena jatuh, dan itu sampingnya jurang, lu bayangin. Kita akhirnya balik lagi. Yang tadi gue bilang, gue kalau egois bisa aja gue lanjut. Tapi gue nggak mau kayak gitu, gue balik lagi. Akhirnya kita gotong lah, maksudnya gotong. Akhirnya kita coba cari akal, oh ya ada tongkat tadi ini, kita cari. Yang pertama itu kerja sama tim. Yang kedua, dalam keadaan apapun, yang paling penting jangan membawa sesuatu yang kita anggap itu Tuhan. Itu semua bergantung pada Allah lagi. Iya betul, balik lagi situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan jangan mikir macam-macam sih, negatif, positif. Lebih baik pikir positif. Tapi pada saat nantinya itu akan diganggu ya kan, terus pikir positif dan balik lagi ya, jikir dan jikir. Itu makanya pada saat gue bilang, pada saat gue di puncak, terus gue udah di tengah-tengah, mau menjelang ke pos 5, gue sempet jikir. Kenapa lu Pan? Ada yang ngawasin Mas? Oh yaudah, itu gue sempet jikir. Dan Kang Arya di situ coba menenangkan lu ya. Itu. Walaupun Kang Arya tahu sebenarnya ada apa. Betul. Gitu. Oke, gitu teman-teman. Jadi tentang hikmah yang bisa diambil dari pengalaman pendakian dari Mas Arfan, dan mungkin balik lagi sih Mas, kayak Mas bilang tadi, tim itu memang paling utama. Bener Mas, karena banyak beberapa kejadian beberapa bulan atau tahun terakhir ini pendaki saling ninggalin, temannya sakit ditinggalin. Padahal kan memang mau susah senang, pokoknya tim pertama deh. Iya. Karena banyak banget kejadian ketika tim terus nggak solid, ada aja kejadiannya. Betul. Dan itu jangan sampai terjadi lagi. Gitu. Iya. Nah, pakai batu. Nah, paling gitu teman-teman cerita dari Mas Arfan tentang pendakiannya. Jadi Mas Arfan ini memang ibarat kata udah kayak saudara nih sama Kang Arya. Betul. Dan si Ridwan juga udah kayak saudara sendiri deh. Pokoknya memang Mas Arfan, Mas Ridwan tuh sering naik bareng lah bertiga sama Kang Arya ya. Gunung ketiga ya? Yang Gunung Salak yang pernah gue daki ya. Sebelumnya kan Gunung Gede, maksudnya untuk pendakian Mas Arfan sendiri. Gunung Gede, Pangrango, baru Gunung Salak tuh, bayangin. Gue udah nyobain Gunung Salak maksud. Nah buat teman-teman, kalau misalkan memang kalian mau ke Gunung Salak, kalau bisa bersama temen yang udah pengalaman ya. Iya, jangan sampai kalian coba naik ke sana tanpa membawa temen yang udah pengalaman. Karena banyak kejadian ya. Betul, jalurnya juga tertutup. Rapat banget ya. Rapat banget. Paling gitu aja teman-teman buat video kali ini. Dan terima kasih buat teman-teman selalu support buat ngobrol.com, selalu subscribe buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com semakin baik ke depannya. Amin. Oke Mas Arfan, makasih banyak, sehat selalu, dan semoga ada hikmah yang bisa kalian ambil dari obrolan ini. Oke, gua pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di ngobrol.com.